say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Hanifatul Rosida dari kelas 12 MIPA 1 dan nomor absen 10. Teman-teman pasti setuju kan kalau saya bilang bahwa rambut adalah salah satu hal yang paling penting di diri kita. Selain untuk menunjang penampilan, rambut juga memiliki manfaat sebagai pelindung kulit kepala kita dari paparan bakteri dan juga sinar UV. Oleh karena itu, gak banyak dari kita mengusahakan yang terbaik untuk rambutnya nih, seperti memilih sampo yang baik, vitamin rambut yang baik, conditioner yang baik, dan perawatan rambut lainnya yang baik. Tapi, apakah kalian pernah mendengar kalau ternyata salah satu hal yang baik bagi rambut kita adalah sampo alami atau sampo organik? Mungkin kalian udah pernah dengar nih tentang sampo-sampo alami dari misalnya paling banyak mungkin lidah buaya, terus kemiri, terus mungkin lerak, dan apalagi ya, minyak zaitun gitu ya. Tapi ada satu tumbuhan yang mungkin kalian nggak tahu atau kurang tahu nih kalau ternyata tumbuhan ini memiliki banyak sekali manfaat bagi rambut kita. Apa itu tumbuhannya? Yaps, tumbuhannya adalah belimbing buluh. Nah, mungkin kita udah sering melihat ya namanya belimbing buluh atau mendengar belimbing buluh, tapi kita kurang tahu nih manfaatnya bagaimana. Belimbing buluh atau yang berbahasa Latin yaitu Varroa blimbi ini merupakan kerabat dari belimbing bintang yang sering kita makan gitu. Biasanya kita makan mungkin di rujak atau mungkin kita bisa makan langsung kalau belimbing bintang, tapi belimbing buluh ini enggak, karena rasanya yang asam sekali, jarang yang mengonsumsi langsung. Dan kebanyakan belimbing buluh ini digunakan sebagai bahan masakan. Tapi sayang, digunakan dalam bahan masakan itu juga nggak terlalu banyak, atau bisa dibilang sedikit gitulah ya. Jadi, untuk tanaman belimbing buluh yang berbuah sepanjang tahun tanpa musiman dan juga kalau berbuah itu langsung banyak, penggunaannya itu sangat amat tidak efisien. Karena gimana ya, dia ini berbuahnya banyak, tapi kita mengolahnya hanya untuk bahan makanan gitu, dan itu pun dalam jumlah yang sedikit. Jadi akhirnya belimbing buluh ini banyak yang terbuang dan menjadi limbah. Tapi mereka tidak tahu kalau ternyata belimbing buluh ini juga bermanfaat bagi rambut. Contohnya yaitu belimbing buluh mengandung vitamin C yang berguna untuk mengurangi dan mengatasi rambut rontok serta untuk menguatkan rambut kita. Lalu juga ada kandungan dari flavonoid yang dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan jamur penyebab ketombe yaitu Candida albicans. Lalu selain itu juga memiliki saponin yang berguna untuk mengatasi kulit kepala kita dari bakteri dan juga minyak. Selain itu juga dapat menghilangkan kutu. Lihat, banyak sekali bukan? Bahkan kayaknya nih hampir komplit tentang semua permasalahan di rambut kita. Oleh karena itu nggak lama-lama lagi, kita akan segera masuk untuk gimana cara kita membuat belimbing sampo dari ekstrak buah belimbing buluh. Oke, langsung kita mulai buat perkenalan sama alat dan bahannya nih. Yang pertama, tentu saja untuk melindungi tangan kita butuh sarung tangan. Sebenarnya bebas, tapi kali ini aku pakai sarung tangan karet biar efisien aja. Jadi sekali pakai bisa langsung dibuang atau dicuci, terserah. Lalu yang kedua ada blender, ini untuk menghaluskan belimbing buluh yang nantinya akan dibuat ekstrak. Lalu ada toples. Ini toples bening atau transparan. Sebenarnya bebas sih mau ukuran yang berapa, tapi aku punya yang segini aja karena kita juga akan ekstraknya tuh sedikit. Lalu ada gelas ukur. Di sini aku pakai yang transparan juga. Ini digunakan untuk mengukur seluruh komposisi yang ada dalam samponya nanti. Lalu ada sendok. Ini transparan ya sendoknya, kayaknya selalu buat transparan gitu sendoknya. Ini nanti juga untuk mengukur bahan-bahan yang kecil gitu atau bubuk. Lalu kita juga ada ini batang pengaduk sama wadah buat mencampurkan larutan samponya. Nanti otomatis
Sebenarnya wadahnya ini kita bebas ya mau gimana, tapi yang penting cukup besar dan juga apa ya, transparan mungkin ya. Aku prefer yang transparan juga agar kita tahu gimana nanti bentuk dari cairannya itu. Lalu otomatis nanti nadanya wadahnya ini harus ada penutupnya. Lalu kita juga punya ini wadah kemasan transparan lagi. Ini juga nanti digunakan setelah selesai semuanya, samponya bisa dikemas di dalam sini. Oke, alat-alatnya udah selesai, sekarang kita beralih ke bahannya. Untuk bahannya yang pertama ada SLS atau sodium lauryl sulfate. Ini aku pakai sekitar 800 gram. Bentuknya itu pasta ya. Lalu setelah itu ada CAPB atau di sini adalah foam buster cocamidopropyl betaine. Ini aku beli segini tapi nanti digunainnya cuma sedikit sekali karena ini hanya sebagai penambah foam gitu. Jadi biar lebih berbusa aja sampo kita. Lalu ada Aquades. Ini adalah bahan untuk campurannya nanti. Lalu ada glycerin. Glycerin itu untuk pengental ya. Lihat udah kental kan. Ini nanti untuk pengental, jadi kita bisa nambahin ini juga buat mengental. Sebenarnya ini bebas sih, kalian mau pakai glycerin atau enggak. Tergantung kalian mau buat yang kayak gimana gitu, buat sampo yang kayak gimana. Kemarin aku juga udah sempet buat, tapi tanpa glycerin dan itu hasilnya tuh kayak cair gitu. Dan buat glycerin mungkin nanti lebih kental lagi. Lalu ada fragrance oil. Ini fragrance oilnya atau essential oilnya aku pilih yang harumnya citrus karena kayaknya buat segar gitu dan lebih melambangkan vitamin C gitu. Oke, lalu ada asam benzoat. Ini asam benzoat ini nanti digunakan sedikit juga sebagai pengawet. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sampo atau sabun, biasanya kan kita perlu awetan supaya nanti bisa bertahan lama gitu. Dan salah satunya adalah asam benzoat. Asam benzoat itu salah satu pengawet paling aman karena juga ada beberapa asam benzoat yang food grade, jadi aman buat makanan gitu kan. Lalu ada citrin acid. Nah, citrin acid ini untuk mengontrol pH lah ya istilahnya. Kalau misalnya kita bikin pasti pH-nya nanti bakal terlalu terlalu basah, jadi kita tambahkan citrin acid untuk lebih mengasamkan itu. Nanti ini akan dicampur juga dengan Aquades. Yap, kalau gitu kita langsung mulai saja. Gimana cara kita untuk membuat sampo dari ekstrak buah belimbing ulu. Oke, yang pertama atau tahapan pertama adalah kita membuat ekstrak buah belimbing ulunya dulu. Oke, kita pakai sarung tangan dulu ya. Oke, sudah selesai semua, kita langsung masuk ke bahan-bahan yang akan kita pakai. Otomatis belimbing wuluh yang telah dicuci bersih. Nah, setelah itu kita langsung masukkan ke dalam blender. Ini sebenarnya prefer belimbing wuluh yang agak besar-besar, agak matang, tapi nggak terlalu matang juga. Nah, ini tanpa kita pakai air ya guys. Setelah belimbing wuluhnya sudah dimasukkan, kita langsung blend, kita langsung haluskan. Kayaknya sudah halus ya. Baunya sih segar, hampir kayak manis-manis gitu, jadinya kayak gini. Yap, kita sisihkan ini dahulu. Nah, setelah lembut, nanti kita baru masukkan ke dalam toples ini.
Ini bener-bener kayak jus gitu loh hasilnya. Nah, sudah masuk semua. Kita tambahkan Aquades. Di sini aku pakai perbandingan kira-kira berapa ya? 1:4. Jadi ini ada 2 tadi 6. Mungkin sekitar 50-an gitu ya. Ini kan segini, jadi nanti kita tambahkan mungkin 1:4 kali ya. Atau 1:3. Pakai 1:3 gitu. Lalu kita masukkan ke sini. Ya, sudah kayak gini. Baru kita aduk. Ini kita aduknya sampai benar-benar rata, semuanya tercampur gitu. Nah, sebenarnya baunya segar sekali. Karena ini aku menggunakan cara untuk maserasi atau cara ekstraksi dingin, jadi kita tidak memerlukan pemanasan sama sekali di dalamnya gitu ya. Nah, setelah itu kita tutup wadahnya, lalu ini disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung selama 24 jam, kurang lebih 24 jam, tapi lebih lama juga lebih bagus. Nah, setelah disimpan 24 jam nantinya itu akan terpisah ya, jadi kayak mengendap gitu. Nah, nanti setelah mengendap kita akan saring menggunakan kertas saring atau apapun itu yang dapat digunakan untuk menyaring dari ampasnya belimbing wuluh ini. Nah, setelah 24 jam dan disaring nanti hasilnya akan jadi kayak begini. Jadi terlihat lebih bening karena memang kita hanya mengambil airnya saja, ekstraknya saja, dan dari Aquades tersebut. Nah, itu tadi cara untuk mengekstrak buah belimbing wuluh. Kalian bisa memakai cara ekstraksi lainnya yang mungkin akan membuat hasilnya lebih maksimal dan mungkin lebih menghasilkan ekstraknya. Tapi karena kita mengekstraknya ini kita bikin sendiri di rumah, jadi kita pakai cara yang tradisional dengan cara maserasi tanpa pemanasan gitu. Dan kali ini kita akan langsung membuat sampo yang memakai ekstrak dari buah belimbing wuluh. Oke, yang pertama pasti tadi udah dijelasin bahan-bahannya, dan kali ini untuk pembuatan sampo kita cukup memakai bahannya sedikit, jadi cocok buat kalian yang mungkin di rumah atau ingin membuat sampo di rumah. Kita cuma pakai bahannya sedikit, yaitu ada SLS atau sodium lauryl sulfate. Lalu ini sebanyak 800 gram. Lalu nanti kita tambahkan dengan CAPB-nya atau foam busternya. Di sini kita juga tambahin sedikit aja nih, benar. Nah, ini cukup, sebenarnya cuma 1,2 milian gitu lah, jadi kayak cukup dikit banget gitu. Tapi kalau mau lebih banyak juga nggak apa-apa, nanti hasilnya akan lebih foamnya lebih banyak gitu. Yap, ini beneran cuma sedikit, sangat sedikit kita gunainnya. Kira-kira cuman segini. Lalu kita langsung masukkan. Aku singkinin. Nah, setelah dimasukkan, kita bisa langsung menyampurnya nih. Sebenarnya kalau kalian mencampur ini tuh bisa menggunakan mixer atau hand mixer ya. Tapi karena aku nggak punya hand mixer, dan kalau misalnya pakai mixer itu kayaknya bakal
malas nyuciin lagi karena kan nanti pasti dibuat sama kue lagi dan itu bakal, aku takutnya bahan kimianya ngikut ke kue gitu lah. Jadi kita pakai bahan pengaduk yang sederhana walaupun agak capek juga ya. Dan kalau sudah jadi tercampur rata gini, kita bisa menambahkan aquades. Tapi kita nambahnya itu aku ada trik, karena kemarin aku nyoba langsung nambahin banyak itu nggak bisa. Jadi kita nambahinnya tuh akan sedikit-sedikit. Kita pakai aquadesnya mungkin kayaknya kita pakai semua ya, karena emang udah habis gitu ya aquadesnya. Yap, kira-kira ada 300 ml lebih gitu ya. Kita pakai semuanya nggak apa-apa, walaupun ini nanti kurang gitu ya. Tapi selain aquades kalian juga bisa pakai air biasa, tapi karena air biasa kan biasanya kecampur sama apa gitu, jadi kita pakai aquades saja. Kita mencampurkannya tuh sedikit demi sedikit, jadi kayak kita masukin sedikit, nah masuk kita aduk di SLS sama anunya ini CAPP. Dan mengaduknya ini nanti juga kita harus kuat soalnya agak sulit juga karena entah kenapa evaluasinya ini akan menggumpal gitu kalau terkena air. Ya, kalau udah menggumpal gini, udah nggak ada airnya lagi kayak gini, kita bisa tambahkan aquadesnya lagi. Setelah semuanya kiranya udah tercampur rata, kita bisa tambahin gliserin. Di sini gliserinnya juga dikit, cuman 1,2 juga. Sebenarnya bebas mau nambahin gliserin atau enggak gitu kan. Gliserinnya teksturnya tuh sedikit kental gitu ya guys. Lumayan harum juga. Setelah kita tambahkan, kita aduk lagi. Sebenarnya ini nggak sepenuh itu, tapi karena penuh itu karena ada foamnya, busanya. Jadi nanti kita setelah selesai semua ini, kita masih harus diamkan buat busanya agar lebih turun lagi gitu. Sudah selesai, kita langsung tambahkan teman-teman utama kita, yaitu adalah ekstrak buah belimbing bulu. Kita tambahkan ini dengan takaran kira-kira 27 ml atau 15 ml gitu. Jadi kira-kiranya adalah 2 sendok makan gitu ya. Kalian kalau misalnya mau lebih juga nggak apa-apa, karena semakin banyaknya juga akan menutrisi kulit kepala kita dan juga semakin bisa membunuh jamur-jamur penyebab dari ketombe. Jadi kita tambahkan, gak apa-apa. Yap, sudah. Tadi aku tambahkan 3, jadi sekitar 45 atau 40-an gitu lah ya. Kita campurkan lagi.
Nah, kalau sudah tercampur, yang terakhir adalah kita masukkan dari asam benzoatnya. Asam benzoat ini digunakan juga sedikit sekali, mungkin sekitar cuma 1 gram gitu, untuk membantu mengawetkan samponya. Kita ambil 1 gram atau dikit saja, kira-kira segini. Ini bisa lebih dikit lagi. Nah, sudah. Baru kita aduk lagi. Sudah selesai. Sekarang mungkin kalau misalnya kita nggak yakin, kita bisa cek pH-nya pakai kertas lakmus. Ini ada kertas lakmus biru. Oh, berarti ini basah banget ya. Kertas lakmus birunya tidak berubah warna sama sekali. Jadi ini bisa digunakan pH-nya basah. Dan kita coba di kertas lakmus yang merah juga. Di kertas lakmus merah juga merahnya berubah jadi biru. Lihat perbedaannya. Nah, kalau gitu berarti kita tambahin sedikit campuran terasitric acid dan juga aquades. Situasinya ini tergolong sedikit juga penggunaannya, yaitu cuman sekitar 1 gram aja. Dan nanti akan dicampurkan dengan aquades. Biasanya segini. Lalu kita tambahkan aquades juga. Oke, kita campurkan lagi. Setelah tercampur rata, kita bisa tambahkan fragrance oilnya. Fragrance oilnya kita juga nggak butuh banyak-banyak sebenarnya, karena ini wangi banget gitu. Jadi kita cuman butuh sekitar 1 mili. Mungkin bisa masuk ke sini itu kita sudah merasakan harum yang luar biasa gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi, kita aduk lagi. Harum banget. Harumnya tuh segar karena emang dari citrus kan atau jeruk gitu, jadi segar.
Yap, kalau kita ukur pH lagi, pH-nya tuh berubah jadi asam. Dan ini artinya bahwa cairan yang kita punya atau sampo yang kita punya tuh udah bagus. Untuk pH-nya sendiri sebenarnya untuk idealnya dari sampo itu ada 5,5 gitu ya. Berarti itu akan melewati batas pH normal yaitu 7. Karena ini kita nggak punya, kalau misalnya kita beli mungkin pH tester yang istilahnya yang sangat-sangat selektif gitu, yang ada angka-angkanya, itu akan sedikit susah gitu ya. Atau kita mungkin ada pH tester yang langsung elektrik, itu juga mahal. Kita pakai keras lakmus biasa juga bisa. Dan tadi ada perubahan dari keras lakmusnya yang 2, ini yang awal. Ini yang awal itu cenderung berwarna biru atau bersifat basah. Lalu juga ini yang akhir. Beda kan? Beda. Nah, karena udah beda berarti tandanya sampo yang kita punya itu udah pada pH yang benar, yaitu lebih asam. Nah, setelah semuanya tercampur, kita tinggal diamkan untuk busanya ini agar hilang gitu, agar mengendap. Diamkannya berapa lama gitu, gak tahu juga ya, karena kemarin yang aku bikin itu lumayan lama untuk busanya bisa menghilang, dan ya bisa lah buat kita pakai ngapain gitu. Ini sebenarnya sudah mengendap tuh, udah mulai mengendap sebenarnya, kelihatan gak? Nah, sudah mulai lihat gitu kan, sudah mulai mengendap. Kita tinggal menurunkan busanya, lalu setelah itu nanti kita kemas di botol kemasan yang kita pakai ya. Akhirnya cairan sampo kita udah mereda ya buat foamnya, jadi kita bisa langsung pindahkan ke wadah yang kemasan. Kita sebelumnya ukur dulu berapa kira-kira banyaknya dari sampo ini. Sebenarnya ini hampir menyentuh 500 ml, jadi kayaknya kita langsung kemas di kemasan yang besar ini. Untuk kemasnya sendiri aku memilih buat pakai botol pump, soalnya ini emang salah satu kemasan yang paling sering dipakai dalam pembuatan sampo. Kita biar gak tumpah-tumpah sebenarnya bisa langsung, tapi lebih baik kita bisa pakai corong juga. Nah, kira-kira jadinya segini untuk ukuran tadi, kira-kira 450 ml. Ini banyak juga, dan ini bisa kita gunakan berkali-kali, tentunya dengan biaya yang lebih hemat juga. Jadi teman-teman, itulah video dari pembuatan sampo dari ekstrak buah belimbing wulu. Terima kasih sudah menyaksikan, mohon maaf atas segala kesalahannya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.